Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Kristus. Pada haleluya, haleluya, pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kita mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Itu sebabnya mari kita gunakan waktu yang ada untuk benar-benar kita fokus kepada Tuhan, menyembah Allah yang hidup, Allah yang sudah bangkit dan naik ke surga. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, betapa dahsyatnya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala
kami. Pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga. Kami rasakan sampai saat ini pertolongan Tuhan tetap ada dalam kehidupan kami. Sesungguhnya kami menyembah bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup, yang berkuasa. Tuhan sudah mati di atas bukit kita, tapi hari ketiga Tuhan sudah bangkit. Tuhan sudah menang. Tuhan sudah naik di dalam kerajaan surga. Kami tahu Tuhan sudah naik, dan satu waktu Tuhan akan turun menjemput anak-anak Tuhan yang setia dan taat kepada Tuhan, setia melayani Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Kami mengundang Tuhan menyertai kami, kuatkan kami, dan seluruh kebaktian pada pagi hari ini, dari awal pertengahan sampai tamatnya. Kami undang Roh Kudus hadir, urapan hadir, pelayan-pelayan Tuhan yang terpakai dengan urapan daripada Allah Tuhan. Terima kasih. Kami membuka kebaktian ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Haleluya. Hari ini kita menantikan pencurahan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu sudah dicurahkan dalam hidup kita. Minyak yang baru itu sudah diberikan kepada kita semua. Itu sebabnya mari kita bersuka cita sebab kegirangan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Amin.
tapi nyalakan api. Biar roh kita menyala-nyala untuk memuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, api Pantekosta. Haleluya. nyalanya di dalam Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang sudah berjanji untuk memberikan penghibur itu dalam kehidupan kami. Roh penolong itu Engkau berikan kepada kami ketika kami berada dalam kesesatan. Engkau yang menjadi penghibur kami, Engkau yang menjadi penolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya mari berkaryalah Roh Kudus dalam hidup kami, memulihkan kami Tuhan, menyembuhkan kami, mengadakan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kami. Mujizat mulai terjadi hari ini ketika kami percaya kepadamu, ketika kami membuka hati untuk Roh Kudus tinggal dalam hidup kami. Terima kasih. Buka hatimu sekarang untuk terima Roh Kudus. Alami pengalaman bersama dengan Roh Kudus hari ini. Jangan biarkan terlewat. Tapi mari kita membuka hati untuk tinggal dalam hidup kita. Terima kasih. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah
Tapi hamba-Mu, sampaikan isi hati-Mu lewat hamba-Mu Tuhan. Dan kami semua yang mendengar, kami tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan kami belajar melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga akan memberikan persembahan. Mari Tuhan, kami mau memberi dengan sukarela. Terima kasih Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Juga silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan dan kita akan dengar pujian dari anak-anak Abel. Sementara itu persembahan dijalankan. Haleluya. Ini dia anak-anak Abel yang diberkati Tuhan. Haleluya. Pujian dari anak Abed, anak sekolah minggu. Terima kasih persembahan yang Bapak Ibu Saudara sudah berikan. Waktu selanjutnya saya silakan kepada Bapak.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua pagi hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Yang di atas belum kedengaran. Haleluya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tuhan, anak-anak kecil aja berani. Walaupun saya nggak ngerti apa juga yang dinyanyikan. Ya. Tapi yang jelas mereka udah berani memuji Tuhan. Amin, saudara. Amin. Ketika kita berkata tadi, berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa. Jamalah kami, jamalah setiap hari. Dan kita katakan, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami, jadikan kami sesuai dengan firman. Ketika Tuhan mau ubahkan kita mau katakan, begitu ada pengubahan ketika dia berkata kepada murid-murid. Setiap dia datang ke murid, dia berkatakan damai sejahtera yang tinggalkan kepadamu. Dan saat itu, sebelum dia naik ke surga 2 kali, dia menyatakan itu ketika mereka ada di loteng Yerusalem. Mereka takut dengan imam-imam besar, sehingga mereka Alkitab berkata mereka menutup rapat-rapat pintu ketika mereka kumpul. Pada hari ke-8 ketika Thomas belum melihat pada saat pertama Yesus menampakkan diri di loteng Yerusalem itu, ketika mereka berkumpul, maka Yesus datang kedua kali berkata lagi damai sejahtera. Dan ketika dia berkata damai sejahtera itu, tusuk Thomas tangan yang berlubang paku, tusuk lambungku. Maka Thomas baru percaya. Tapi berbahagia kata Tuhan yang tidak melihat tapi yang percaya. Dan Allah sudah berjanji, sebelum kematiannya dia sudah berjanji bahwa dia secara fisik kita akan mengalami pengalaman hari Pentakosta itu, di mana kita akan mengalami bagaimana Allah mencurahkan Roh Kudus itu. Dan secara esensial Roh Kudus itu dia hembuskan itu dan menjadi bagian dalam hidup kita, hidup di dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Dan ketika Yesus berkata damai sejahtera bagi kamu semua, dan Alkitab katakan Yohanes 20 ayat 22, ketika dia berkata demikian kepada murid-muridnya, dia berkata dia hembuskan Roh Kudus itu kepada mereka sebelum mereka melihat secara realita, secara fisik Roh Kudus bekerja pada pasal 2 ayat 1 dan seterusnya dalam Kisah Para Rasul. Yesus sudah hembuskan Roh Kudus kepada orang yang percaya. Tapi secara fisik dia harus mengalami, dia merasakan bagaimana pekerjaan Roh Kudus itu untuk meneguhkan dia di dalam panggilan Tuhan. Hari Pentakosta tadi, api Pentakosta punya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih api Pentakosta? Emang cuma Bethlehem yang punya api? Karena kita Pentakosta. Pentakosta itu hari ke-50. Ketika Yesus naik ke surga, Yesus katakan balik. Ketika 40 hari dia menampakkan diri, menunjukkan bahwa dia sudah bangkit dan dia hidup, benar-benar hidup kepada murid-muridnya, kepada pengikut-pengikut Kristus. Hari ke-40 dia naik di Bukit Zaitun, disaksikan oleh orang Galilea dan semua mata orang menyaksikan. Dia naik kembali. Yohanes 14 ayat 3, dia kembali ke Bapa, menyediakan tempat buat saya, buat saudara yang percaya. Dia buatkan rumah di sana. Dan selesai itu doa tadi oleh wakil gembala, dia akan kembali kepada gereja yang siap menjadi mempelainya, yang hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam firman Allah. Maka dia berkata, dia hembuskan itu, roh itu. Dan pengalaman itu harus dialami oleh setiap gereja Tuhan yang ada. Hari Pentakosta, 40 hari dia menampakkan diri. Dan dia katakan, kembali, tunggu janji Bapa itu. Apa janji Bapa itu? Saudara tahu apa janji Bapa? Dia akan memberikan Roh Kudus itu. Di mana kata Yesus?
diulangi lagi, tunggu di Yerusalem. Kenapa di Yerusalem? Pusat penyembah. Kenapa Yerusalem? Kota kuno, kota tua, di mana Yerusalem artinya, saudara, kota damai. Dasar kedamaian ada di sana. Sehingga kenapa saya juga renungkan berulang-ulang, saya baca, kenapa harus Yerusalem? Dan saya diberikan sebuah hikmat oleh Roh Kudus. Ketika kita memiliki damai, ketika kita memiliki damai dari Kristus, makanya ketika Yesus datang, damai sejahtera ku tinggalkan, damai sejahtera bagi kamu. Ketika engkau memiliki damai sejahtera, ketika engkau benar-benar hidup di dalam Kristus, maka damai itu engkau miliki. Maka percayalah, janji itu ketika kita sungguh-sungguh menantikan itu di Yerusalem, mereka kembali Yerusalem. Sesabat perjalanannya, kurang lebih ada yang menulis sabat itu kurang lebih 1,2 kilo, 1.200 meter. 1 kilo 1.200 per 1 kilo 200 ya. Ada yang menulis 1.800 lebih. Artinya nggak sampai 2 kilo perjalanan sahabat itu dari Bukit Zaitun kembali ke Yerusalem. Siapa yang kembali? Orang Galilea. Sebetulnya mereka ada dasar untuk takut balik ke Yerusalem, karena di Yerusalem para pemimpin-pemimpin agama ada di sana. Kalau Yesus sudah ditangkap, maka pengikut-pengikutnya, murid-muridnya, rasul-rasulnya pasti ditangkap. Ada ketakutan. Tapi Tuhan bilang, tunggu di Yerusalem, nantikan perjanjian itu, Bapa. Jadi intinya, saudara, kalau engkau memiliki damai pagi hari ini, engkau bereskan hatimu dengan Tuhan. Bukankah Dia pengantara, kata firman Tuhan, yang kita akan bahas dalam doa-doa malam berikutnya. Dia adalah Roh yang menjadi pengantara kita dengan Bapa. Ketika kita punya kesalahan, ketika kita hilang dalam hidup ini, maka ketika engkau datang di kaki Tuhan, Dia yang menjadi pengantara kepada Bapa. Dia akan mengampuni saya dan saudara. Dia akan membereskan sehingga kita ada damai. Amin. Kita ada damai hati kita. Ketika damai dan kita katakan, Roh Kudus, penuhi aku, penuhi aku, maka Dia akan memenuhi engkau. Hanya dengan Roh Kudus kita mampu bertahan. Hanya dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus, Dia adalah pemimpin. Roh Kudus adalah guru. Dia yang mengajar, menuntun kita kepada kebenaran, kata firman Allah. Karena Roh Kudus, Dialah yang memberikan kita inspirasi kehidupan ini. Untuk jadi seperti kata pujian tadi, jadi sama seperti engkau, sempurna hanya oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Kita buka Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6. Ada satu perikop di sana. Kita boleh baca. Kita bangkit berdiri. Kita baca. Yesus terangkat ke surga. Ayat yang ke-6, pria, 7 wanita, dan seterusnya sampai ayat yang ke-11. 2 yang pria, 2, 3. Maka bertanyalah mereka berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh turun. Dan Yerusalem dan di seluruh dan Samaria dan sesudah Dia mengatakan demikian, apabila Dia disaksikan oleh mereka dan Allah menuntutnya dari pandangan mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang berangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama
seperti kamu melihat dia naik ke surga. Puji Tuhan. Silakan duduk. Kita lihat saudara, Alkitab dia berkata di sini saudara, di dalam ayat yang 11, dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kita lihat saudara, ada sesuatu yang ketika kita nggak teliti membacanya, maka kita lihat kenapa dikhususkan kepada orang Galilea. Karena ternyata murid-murid Yesus kan dari Galilea. Ketika ada di Danau Galilea, murid yang pertama Petrus, yang disebut Simon dan apa? Andreas. Semua dari Galilea. Dan Galilea itu bukan ada di Yudea. Kenapa bukan dari kampungnya, bukan Bethlehem tempat lahirnya, bukan orang-orang yang dari besarnya di mana? Nazaret. Bukan dari Yerusalem. Tapi murid-murid Yesus yang dari Galilea. Ini sebuah pesan yang harus kita renungkan malam pada pagi hari ini. Bahwa ketika engkau menjadi murid Tuhan, maka ada pesan oleh Tuhan kepada murid-muridnya. Malaikat ini meneguhkan mereka. Hei orang Galilea, ngapain lo menatap terus ke atas, ke langit? Karena udah dijanjikan, udah ditulis, udah berulang kali Yesus katakan dia harus kembali. Artinya kalian dengar saja firman Tuhan, dia udah berkata kalian harus tunggu dia di Yerusalem. Dia jangan pulang kali ini, pergi ke Yerusalem, di kota damai. Ketika engkau memiliki damai sejahtera, nantikan perjanjian Bapa itu. Amin. Amin. Ada damai di hatimu pagi ini. Haleluya. Haleluya. Kalau nggak ada damai saudara, jangan izinkan iblis mendikte saudara. Yesus mau kita memiliki damai itu. Kalau nggak ada damai, mari izinkan Tuhan memproses engkau, mengampuni engkau, melepaskan pengampunan, memberikan sebuah pernyataan komitmen dengan Tuhan. Izinkan Roh Kudus untuk bekerja. Sebab ketika engkau percaya Yesus, maka dia hembuskan napas Roh Kudus itu. Hembuskan berarti napas Roh Kudus, memberikan Roh Kudus. Dan esensi itu secara engkau miliki dia bersama dengan engkau. Tapi secara fisik engkau akan mengalami pengalaman loteng Yerusalem. Ketika engkau ada damai dan Roh Kudus tinggal di dalam baitnya. Amin. Amin. Dia tinggal di baitnya. Ketika itu engkau miliki, maka engkau akan mengalami pengalaman Yerusalem. Dipenuhkan. Ketika kau percaya, Roh Kudus pasti sudah mendiami engkau itu dengan benar. Tapi untuk kau penuh akan mengalami secara fisik pengalaman pribadi itu, tapi hatimu harus memiliki kedamaian. Makanya orang Galilea ini, murid-murid Yesus, rasul-rasul ini harus pergi. Jangan pulang Galilea. Tunggu di Yerusalem. Pusat penyembahan, pusat ibadah. Yerusalem artinya kota damai. Ada damai dalam ketakutan. Tapi mereka diselimuti. Karena ketika Yesus mau naik ke surga, sebelum naik ke surga, dia katakan damai sejahtera bagi kamu. Dan Alkitab katakan dalam Yohanes 22, setelah dia berkata demikian, dia hembuskan Roh Kudus itu. Ketika mereka memiliki Roh Kudus, kita lihat tidak ada lagi murid-murid yang bertengkar. Tidak ada yang berkata siapa yang terbesar di antara kita. Tidak ada lagi. Tidak ada yang merasa bahwa siapa yang lebih utama dari yang lain. Tidak ada lagi. Tapi yang ada ketika itu, ketika malaikat itu menyatakan diri kepada mereka, apa yang kamu tatap ke langit?
Dia akan kembali sama seperti engkau saksikan dia naik. Dia akan kembali seperti yang sama. Tapi engkau artinya diingatkan malaikat kembali. Dan saat itu juga Alkitab katakan ayat selanjutnya, ayat yang ke-12, mereka kembali ke Yerusalem sesabat perjalanannya. Tadi kurang lebih hanya dekat rupanya antara Bukit Zaitun ke Yerusalem. Perjalanan itu mereka kembali ke Yerusalem. Alkitab katakan hari ke-8 itu si Thomas baru melihat Yesus. Dan hari ke-50, berarti 48 ke-50 tercurahlah kuasa Pantekosta itu. Jadi Pantekosta itu hari ke-50. Jadi kalau Pantekosta tidak mengalami pengurapan Allah, tidak mengalami Roh Kudus dalam hidupmu, maka harusnya kita malu. Maka GPD lahir sahabat yang lalu di Indonesia, tapi Pantekosta secara mendunia dari tahun berapa saya tidak ingat, tapi di Indonesia 100 tahun yang lalu datanglah misionari, datanglah kebenaran itu disampaikan di Indonesia, di bumi Indonesia, dari Bali ke Jawa Timur, dan dari Jawa Timur menyebar ke seluruh Indonesia. Saya ingat ketika saya mencoba ingat renungan ini, benar juga ya. Kenapa kok murid-murid atau rasul-rasul cuma dari Galilea? Jadi di mana pertama Tuhan dapat ya di sana kan? Jadi orang juga memang sempat ngomong sudah gereja-gereja lain, kenapa sih Pantekosta orang Manado semua kebanyakan? Karena pertama perintisan kebanyakan orang ke Manado. Orang Manado ini yang mati-mati di mana-mana di daerah saudara, yang tidak ada anggota, tidak ada orang percaya menjadi percaya, mereka berani masuk. Tapi sekarang jadi besar, berarti orang Manado terlibat di sana. Sehingga orang Manado dikatakan banyak duta-duta Kristus. Pendeta yang terbanyak mungkin dari sana. Entah itu dari karismatik, entah itu dari Protestan. Kita lihat murid-muridnya dari Galilea terus kan. Jadi yang salahkan, siapa yang merespon firman, maka akan terjadi pertolongan Tuhan. Makanya kita lihat juga Sakeus ketika dia percaya keluarganya diselamatkan, kata firman Tuhan, amin. Visi kita itu. Maka ketika kita Tuhan ayat 8, kita lihat ayat 8 ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kuasa. Kita memiliki kuasa yang dari tempat maha tinggi. Kuasa yang dahsyat yang Efesus 1 pasal 1 itu menuliskan betapa hebat kuasanya bagi orang yang percaya. Jadi ketika engkau memiliki kuasa itu, jika engkau telah menerima Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Ketika kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka kita akan memiliki kuasa. Kuasa dari Kristus. Apa kuasa itu? Kuasa untuk memimpin. Kuasa menjadi guru dalam hidup kita. Guru berarti dia menyampaikan semua yang benar, semua yang harus kita lakukan. Dia guru yang agung. Jadi dia menyampaikan apa yang harus kita kerjakan di dalam kebenaran. Dia guru, dia mengajar kita dalam kebenaran. Dan dia juga adalah sumber inspirasi. Apa yang Tuhan inginkan, kehendak Tuhan, kemauan Tuhan, dia sampaikan dalam pribadi kita. Ketika engkau penuh dengan Roh Kudus, maka kuasa itu menyertai kita. Maka kita lihat orang yang betul-betul punya iman yang teguh kepada Tuhan, dia gak pernah takut dengan kehidupannya. Karena dia tahu hidup untuk Kristus, mati adalah kata Paulus. Paulus pada saat dia benci dengan orang percaya, dia tak ngerti. Tapi ketika dia dipenuhkan dengan Roh Kudus, hidup untuk Kristus, mati dalam waktu. Kita lihat saudara, jadi engkau akan menerima kuasa. Kita bisa menjadi saluran berkat Tuhan.
Kita bisa diberkati Tuhan di dalam kehidupan kita, pelayanan kita, kesaksian kita, penginjilan kita. Apapun bentuk yang kita lakukan untuk Tuhan, ketika engkau dipenuhkan dengan Roh Kudus, engkau punya kuasa untuk bersaksi. Engkau punya kuasa untuk menginjil. Engkau punya kuasa untuk mengajar. Engkau punya kuasa untuk menyatakan kehendak Allah, kebenaran Allah itu. Di mana? Di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Amin, saudara. Haleluya. Haleluya. Udah punya kuasa? Mari datang berdoa. Murid-murid datang berdoa. Setiap mereka berkumpul dalam ketakutan, tutup pintu semua. Mereka berdoa. Tidak lagi bertengkar tentang siapa yang utama, siapa yang terbesar. Tapi yang ada, yang mereka rindukan, yaitu amanat Kristus. Pergilah, jadikan seluruh bangsa murid. Sebuah kekuatan. Kenapa mereka bisa lakukan itu? Karena ketika Yesus hadir dalam kumpulan mereka, pada saat dia menampakkan diri itu 40 hari, di hari terakhir 40 itu dia katakan, dia hembuskan, sehingga mereka menunggu janji Bapa itu secara realita. Fisik itu terjadi, peristiwa di loteng Yerusalem. Ketika mereka berkumpul sepakat sehati, maka terasa angin Roh Kudus itu bekerja, hinggap di mulut-mulut orang Galilea, dan mereka secara fisik berbahasa, berkata-kata dengan bahasa yang lain. Itu realita fisik. Tapi ketika engkau miliki Tuhan, engkau percaya sama Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka secara esensial Dia memberikan, menghembuskan Roh itu. Ketika Yesus dia melakukan firman Allah, nyata Roh Kudus memenuhi dia. Ketika engkau menerima Yesus, Roh Kudus akan memenuhi kita. Tapi bagaimana kita dipenuhkan? Kita harus tunggu janji Tuhan itu datang di kaki Tuhan dengan penuh kedamaian. Bereskan hati itu. Gak mungkin Roh Kudus memenuhi ketika hati kita sombong, ketika hati kita tidak ada kerinduan. Air itu akan mengalir di tempat yang rendah. Dan ketika hati kita digambarkan seperti itu, rindu oleh jamahan, rindu oleh urapan dari tempat mati ini. Engkau sudah dipenuhkan Roh Kudus, engkau butuh urapan dari tempat mati ini, sehingga engkau diurapi tiap hari. Dan engkau yang belum mengalami secara fisik, engkau rindu mengalami secara fisik dan minta Roh Kudus memulihkanmu, maka engkau terpulihkan oleh Roh Kudus. Amin. Haleluya. Hanya Roh Kudus, engkau akan memiliki kuasa otoritas dari tempat mati. Dan pekerjaan Roh Kudus itulah, dalam Kisah Para Rasul, semua akan berbahagia. Karena tidak ada yang mementingkan diri, tidak ada yang egois di sana, egosentris di sana, tidak ada. Semua yang terjadi kebersamaan, karena damai dialami. Dan kita melihat, saudara, saya sengaja tidak membahas apa yang saya sudah siapkan, saudara. Tapi kita lihat untuk apa Yesus naik ke surga. Saya sudah banyak menyentil tentang pekerjaan apa yang Tuhan pesankan. Renungkan apa yang saya sampaikan tadi, saudara. Itu harus dimiliki oleh gereja Tuhan, saya dan saudara. Tapi kita lihat apa sih sebenarnya Tuhan naik ke surga. Pertama kita lihat, kemarin kita sudah bahas Yesus naik ke surga, dia kembali ke surga menyediakan rumah untuk kita, menyediakan tempat untuk kita. Ketika dia sudah selesai menyediakan tempat, dikatakan dia akan kembali, dia akan menjemput kita. Dan dia akan dan gereja yang sempurna masuk dalam perkawinan anak domba Allah yang kudus itu. Kita harus kudus. Selain itu, kita lihat apa tujuan atau fungsi dari Yesus naik ke surga. Yang pertama kita lihat Efesus 4 ayat 8. Dia akan memberikan kita pemberian kepada manusia. Dia akan memberikan pemberian karena dia Allah yang penuh dengan kasih karunia.
Dia memberikan Roh Kudus, dia memberikan janjinya, dia memberikan janji penyertaan, janji perlindungan, janji pertolongan, mujizat terjadi. Dia akan memberikan pemberian-pemberian ketika hidupmu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kuasa itu ada di dalam kita. Orang boleh berkata, kita hidup di dalam kondisi yang sulit hari ini. Tapi pegang firman Tuhan, saudara. Pegang firman Tuhan. Percaya, taruh hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, masa depanmu kepada Tuhan. Maka Dia yang bertanggung jawab apapun yang terjadi besok. Amin. Kita nggak tahu apa yang terjadi, saudara. Bahkan kita lihat, kalau kita lihat video membuat kita takut. Ada dokter dari Malaysia berkatakan, tunggu. Dia katakan ada bom waktu yang akan terjadi setelah Lebaran. Karena melihat situasi yang pernah terjadi di India. Tapi kita terus berdoa biar bangsa kita penuh dengan anugerah Tuhan. Kemuliaan Tuhan ada bagi bangsa kita karena ada banyak anak-anak Tuhan yang masih tetap konsekuen, tetap mengandalkan Tuhan, tetap beribadah, tetap memuji Tuhan, tetap memberkati bangsa ini. Tuhan pasti mendengarkan doa-doa kita. Amin. Termasuk kota Cirebon dilindungi Tuhan. Kita berdoa semoga apa yang menjadi kata orang bukan kata Tuhan. Tokal itu terjadi berarti kehendak Tuhan dalam kehidupan bangsa ini. Tapi kita berdoa anak-anak Tuhan supaya kita tetap kuat, kita tetap roh kita tetap menyala-nyala untuk melayani Tuhan sampai Tuhan datang. Kenapa? Karena kita punya Roh Kudus yang tidak akan digentarkan dengan situasi kondisi yang ada. Kenapa? Kita akan menerima karena Dia sudah berjanji. Tak kala Ia naik ke tempat tinggi, Ia membawa tawanan-tawanan, Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Itu sama dengan Mazmur 68 ayat 19, saudara. Next sama. Kita lihat di sini, jadi ada janji-janji Tuhan ketika engkau ada masalah. Dia ngerti pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Ada janji, Dia memberikan kita hadiah, Dia memberikan kita kemenangan karena ada Roh Kudus yang ada bersama dengan kita. Persoalannya, engkau mengaktifkan gak kuasa itu di baitmu? Dia diam di baitnya yang kudus, kata Korintus 3 ayat 16. 6 ayat 19, 1 Korintus 3 ayat 16, 9 ayat 19. Diam di baitnya yang kudus. Jadi kalau engkau tidak kudus, engkau tidak hidup benar, engkau tidak mempertahankan kebenaran itu, berarti engkau tidak memberikan Roh Kudus memimpin engkau menjadi guru, menjadi sumber inspirasi dalam kehidupan kita. Maka jangan salahkan Tuhan. Tapi ketika engkau ada di dalam Tuhan, maka apapun yang terjadi tidak akan melebihi kekuatan kita. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Percaya tidak akan melebihi kekuatan, saudara. Tuhan pasti menolong. Yang kedua, saudara, Dia mengutus Roh Kudus. Ketika Dia naik, ini yang perlu kita tahu. Ini Tuhan katakan Dia utus. Dan sesudah Ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar itu. Kejadian Lot yang Yerusalem dicurahkan. Mereka telah dihembuskan oleh Roh Kudus pada saat Tuhan ketemu mereka. Pintu tertutup, semua ditutup karena takut. Damai sejahtera. Dan Yohanes 20 ayat 22, Dia hembuskan Roh Kudus itu. Nafas Dia hembuskan kepada murid-muridnya sehingga mereka memiliki kekuatan baru itu. Tapi dipenuhkan secara total, secara fisik. Pengalaman Lot yang Yerusalem itu akan dialami oleh setiap orang yang percaya. Tuhan Yesus naik supaya kita dipenuhkan oleh Roh Kudus. Amin. Amin. Yang ketiga, Dialah pembela kita. Ketika ada pengalaman hidup, ada persoalan hidup, maka Dia pembela. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi poin yang ketiga, yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Dia sudah di sorga. Dia kirim penolong yang lain. Saat fisiknya ada, Dia bersama dengan kita 2000 tahun yang silam.
dengan murid-muridnya. Tapi ketika dia naik, dia hidup di dalam kehidupan rasul-rasul. Pengalaman Yerusalem mereka alami, Roh Kudus memenuhi mereka dengan secara fisik kelihatan saksikan oleh orang banyak. Tapi ketika pribadi lepas pribadi yang dipenuhkan Roh Kudus, dia akan dituntun, dia akan diajar, dia akan dibawa dalam kehidupan yang Tuhan kehendaki. Dan kita lihat ketika mengalami pengalaman-pengalaman, Yesus menjadi pembela, saudara. Karena kita manusia, rasul aja bisa salah. Satu yang gagal. Ketika engkau lebih mementingkan keinginan, keegoisan, kita bisa terjebak seperti Yudas Iskariot. Bersama dengan Yesus setiap hari, tapi dia alpa dengan kedagingan itu. Dia izinkan lebih daripada logika berpikir, ya kasihan itu uang dipakai pemborosan, mendingan dibeli ini beli itu. Untuk Tuhan, berilah yang terbaik untuk Tuhan, saudara. Kalau saudara memberi ke orang, kasih saja. Orang lain mengatakan kasihan, ngapain mau boros-borosin ke mereka? Udah, kalau Tuhan gerakan, kasih aja. Jangan pakai perhitungan cara berpikir logika manusia, karena dunia pasti tidak setuju. Ketika engkau menolong saudaramu, kasih ngapain menolongnya? Udah, kasih aja. Urusan Tuhan dengan saudara. Amin. Tapi ketika Yudas melihat itu, kasihan pemborosan itu minyak, dan akhirnya dia terjebak, dia jual Yesus. Tapi ketika kita ada dalam kondisi yang sulit, dia pembela kita. Dan yang keempat, saudara, dia menjadi pengantara kita. Saudara bisa baca di rumah saja. 1 Yohanes 2 ayat 1, dia menjadi pengantara. Kita mempunyai seorang penantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Poin yang terakhir, ketika engkau butuh dia, bukankah ketika kita tidak mampu lagi berdoa, Roh Kudus yang berdoa menyampaikan isi hati kita. Dia pengantara. Amin. Amin, saudara. Kita tidak mampu hadapi hidup ini, tapi ketika engkau hancur hati, Tuhan, aku gak tahu apa yang aku buat, aku harus berbuat, tapi aku serahkan hidup ini. Dia jadi pengantara, dan Roh Kudus akan menyampaikan. Dan akhirnya kita mengerti. Yang terakhir, maka dialah Allah kita sebagai kepala gereja. Kalau dia kepala gereja, melebihi dari segala-galanya pemimpin di bawah kolong langit ini, maka percayalah, saudara, dia yang berjanji adalah setia. Dia akan memimpin engkau, dia akan memberkati. Kau baca sendiri Efesus 1 ayat 20 sampai 23, saudara. Maka kita akan diberkati Tuhan. Mari, saudara, renungkan firman Tuhan pada pagi hari. Kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun atas kamu. Dia berada di surga. Dia memberikan janji-janjinya. Dia mencurahkan Roh Kudus itu. Dia menjadi pengantara. Dia menjadi pembela kita. Dia pemimpin saya dan saudara. Dia akan membentuk kita menjadi dewasa. Saya undang pemain musik ke depan, menjadi gereja yang siap datang menyambut sang mempelai pria itu. Hari Kamis kemarin, mempelai pria tentu tidak akan mau menikah dengan mempelai yang tidak matang, yang masih kekanak-kanakan, yang gampang tersinggung, yang tidak dewasa di dalam pengambilan keputusan. Maka dia tidak mau untuk menikah dengan mempelai seperti itu. Tapi Kristus, dia mau kita semua sempurna, dewasa. Sempurna tidak bisa dengan kekuatan kita, hanya oleh Roh Kudus. Karena dia pemimpin, dia guru, dia sumber inspirasi yang membawa kita dalam perkenanan kepada Tuhan. Berembuslah Roh Kudus di tempat ini. Haleluya Yesus. Kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh amin Yesus. Berembuslah Roh Kudus di tempat ini.
Allah yang luar biasa bagi kami Tuhan. Kasih-Mu begitu besar bagi kami Tuhan, sehingga Engkau telah memberikan hidup-Mu mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kami. Maka Engkau naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami Tuhan. Dan Engkau tidak membiarkan kami menjadi yatim piatu Tuhan, tetapi Engkau memberikan Roh Kudus-Mu untuk menjadi penolong di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan pagi hari ini Tuhan kami berdoa kepada-Mu, biarlah Engkau anugerahkan Roh-Mu yang kudus di dalam setiap kehidupan kami. Mari Engkau perlengkapi kami dengan pengurapan yang baru daripada-Mu Tuhan, yang akan terus menolong kehidupan kami, menuntun kami, membimbing kami kepada kebenaran-Mu ya Tuhan, agar supaya kami boleh masuk di dalam kerajaan yang Engkau sudah siapkan bagi kami. Karena sadarlah kami Tuhan, kami ini adalah manusia yang lemah, kami penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Tanpa Roh Kudus-Mu kami tidak akan mampu Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, bawa kami Tuhan, terus Engkau berkarya di dalam kehidupan kami, supaya kami boleh mengalami kemenangan, datang kepada kemenangan. Ada terobosan yang terus kami lalui di dalam hidup ini Tuhan. Bersama dengan Engkau Tuhan, kami percaya walaupun ada masalah yang berat, pergumulan yang berat, tetapi Tuhan yang akan terus menyertai kehidupan kami, Tuhan yang akan terus menolong dan membawa kami kepada kemenangan. Itu sebabnya Tuhan kami buka hati kami. Biarlah di hari-hari ini Tuhan, di tengah-tengah kami berdoa, bergumul, untuk kami meminta pengurapan yang baru daripada Tuhan. Engkau terus nyatakan itu di dalam kehidupan kami, agar supaya kami semua diperlengkapi dengan Roh Kudus-Mu, agar supaya kami memiliki kuasa untuk kami terus melangkah di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan ini. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah kebenaran firman-Mu, sehingga firman ini boleh menjadi kekuatan pegangan bagi kami, untuk kami terus berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan bawakan korban persembahan yang kedua. Mari Tuhan tilik dari tempat yang maha tinggi. Tuhan memberkati sesuai dengan janji firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Semua diberkati Tuhan. Haleluya. Sementara saya akan bacakan berita gereja dan nanti persembahan gereja. Yang pertama, datang dan hadirilah acara doa 10 hari pencurahan atau pertemuan Roh Kudus yang akan berlanjut dari hari Senin sampai hari Sabtu tanggal 17 Mei sampai 22 Mei di gereja jam 6 sore. Dengan keterangan untuk hari Minggu tanggal 23 Mei tetap ada ibadah raya yang pertama dan kedua juga remaja GBS. Kemudian untuk ibadah-ibadah wadah disatukan dengan ibadah pencurahan Roh Kudus dan juga persekutuan doa. Dan untuk kendaraan antar jemput akan diinformasikan. Selamat kepada yang berulang tahun minggu ini. Yang pertama Bapak Thomas Yudi Sintoro, Bapak David Widianto, Bapak Seto Wangsitiro, Ibu Marisa Lola, Saudara Alan Priyadi Stefanus, Ibu Pendeta Lina Herianti atau Ibu Aktim Bonar Tutagaol, Ibu Ana Irawati, dan Ibu Siani. Ya, sudah. Dan kasih karunia Tuhan menyertai. Waktu selanjutnya saya silakan saudara. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Ibadah sore, ibadah setelah ini Genbes, Maja, dan sore hari ibadah yang kedua. Selamat yang berulang tahun. Tetap dengan protokol kesehatan, jaga kesehatan, berdoa, tetap dengan protokol kesehatan, jaga kesehatan kita. Pasti Tuhan akan menolong semua kita.
Terima kasih Tuhan, kami sudah beribadah pada pagi hari ini. Terus hembuskanlah roh-Mu secara realita menjadi nyata dalam setiap kami datang beribadah. Secara fisik kami mengalami jamahan-Mu Tuhan. Api Pantekosta, api Roh Kudus itu dicurahkan bagi setiap pribadi lepas pribadi. Diberkati yang berulang tahun Tuhan sepanjang minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera, sukacita, perlindungan, berkat Tuhan, jasmani dan rohani, kesetiaan, ketaatan dalam melayani Tuhan terus menjadi bertambah-tambah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berkati mereka semua. Kami berkati setiap persembahan anak-anak-Mu Tuhan, besar maupun kecil. Sama-sama Engkau memberkati mereka yang mengembalikan milik Tuhan. Janji firman-Mu, bukakan tingkap langit surga, curahkan berkat yang melimpah, jasmani dan rohani keluar ke masa depan mereka. Diberkati pelayanan mereka, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk sepanjang malam, kami akan berdoa di gereja. Tuhan tolong setiap anak-anak Tuhan yang datang, biar kami datang dengan penuh kerinduan dan kami mengalami jamahan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan, setiap pelayan-pelayan, setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, dari depan sampai yang ada di belakang, di balkon Tuhan. Engkau yang kenal setiap kami saat ini. Kami rindu Bapa, kami buka hati kami. Kami buka hati kami rindu Engkau menjamah setiap hati-hati kami, memulihkan kami biar kami ada damai sejahtera. Dan kami izinkan Engkau berkarya Roh Kudus, penuhi setiap sidang jemaat-Mu, penuhi umat-umat-Mu. Pengurapan baru terjadi bagi kami. Terimalah pengurapan itu, dan kami percaya kekuatan baru, semangat yang baru, Roh Kudus yang menyala-nyala. Api Roh Kudus itu membakar kami untuk kami tetap setia sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit oleh iman, terimalah jamahan tangan Tuhan. Oleh kuasa bilur-bilurnya Engkau menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang menghadapi pergumulan, di dalam nama Yesus ada solusi bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Terima kasih, berkati bangsa kami Sabang sampai Merauke, berkati pemerintahan yang ada, berkati masyarakat yang ada Tuhan. Biar keamanan Tuhan, kesehatan buat bangsa kami. Lindungi bangsa kami Tuhan. Biar damai sejahtera Tuhan ada bagi kami. Bahkan mereka yang menangani COVID-19 Tuhan tolong beri kekuatan kesehatan. Bagi jemaat-jemaat yang terlibat dalam dunia kesehatan, dokter-dokter, Tuhan lindungi mereka, jaga mereka umat-umat-Mu Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah anak domba Allah. Kami semua Tuhan dilindungi, dijaga. Bangsa kami, kota kami Cirebon dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu. Ibadah yang best kami serahkan. Ibadah raya kedua sore hari kami juga serahkan dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Mereka yang tidak beribadah Tuhan, beribadah online Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tolong mereka, Engkau juga berkati mereka, kuatkan iman mereka, biar mereka tetap setia sampai Engkau datang pada kali kedua. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kami percaya sukacita, damai sejahtera Tuhan menjadi bahagian kami. Terima kasih jemaat-jemaat Tuhan yang menjadi kekasih Kristus. Terimalah dan bawalah pulang berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan dari Allah Roh Kudus memimpin, menyertai, memberkati saya dan saudara mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati berkata